Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yulia Melisari Tonga. Saya peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Abdul Rajab MM. Berikut ini adalah mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Mind map yang pertama adalah mengenai akuntabilitas. Terlebih dahulu kita mengetahui definisi daripada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian kita berlanjut ke fungsi akuntabilitas. Ada 3 fungsi akuntabilitas. Yang pertama adalah peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita beralih ke akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik itu dibagi 2. Yang vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah mengenai tingkatan akuntabilitas, di mana dimulai dari personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, dan yang terakhir adalah stakeholder. Dan berlanjut ke dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Selanjutnya, ke bagian bawah, ada mekanisme akuntabilitas, yaitu perencanaan strategis yang terdiri dari RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Kemudian ada kontrak kinerja, kemudian ada laporan kinerja atau yang disebut dengan LAKIP. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Mapping map kedua adalah mengenai nasionalisme. Pertama, definisinya, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pada nasionalisme ada prinsip, yaitu mencapai kesatuan, mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, pada mapping map nasionalisme akan dijelaskan mengenai penerapan nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai penerapan nilai nasionalisme dalam fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua adalah pelayanan publik, yaitu bersikap adil dan tidak diskriminatif, profesional dan berintegritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dan yang terakhir, penerapan nilai nasionalisme dalam fungsi ASN adalah perekat pemersatu bangsa, yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara.